kamu ini adiknya Sita. Iya, aku Rizka. Maafin aku ya. Aku benar-benar minta maaf. Maaf untuk apa? Aku yang terima donor mata kakak kamu. Kakak kamu meninggal karena kecelakaan bersama aku sama mantan pacar aku. Anak saya nggak salah. Saya yang salah. Saya nggak jujur soal kejadian itu. Bukannya saya nggak peduli kakak kamu meninggal karena kecelakaan itu. Di saat mendesak, saya memerlukan donor mata untuk menyelamatkan anak saya. Kok aku ngerasa ada yang ikutin ya? Aku yakin ini bukan sosok tak kasat mata lagi. Tapi ini manusia biasa. Jangan-jangan dia mau sakitin aku. Siapa kamu? Tolong! 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 Hei! Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Makasih ya kamu udah nolongin aku. Orang tadi mau ngejahatin kamu. Makanya aku juga gak tahu itu siapa. Kamu hati-hati. Daerah sini rawan. Jangan sendirian. Ya makanya aku dari tadi nungguin taksi tapi gak datang-datang. Aku anterin aja, mau gak? Kalau kamu takut aku jahat sama kamu, kamu kasih tahu aja ke orang. Kamu aku anterin, kamu live vlog, kamu kasih itu plat nomor mobil aku. Nama aku Ivan. Aku Wani. Ada apa ini? Ini Mbak, ada paket tapi aneh deh, paketnya gerak-gerak sendiri gitu. Terus nggak ada pengirimnya lagi. Oh, coba. Siapa sih yang ngirim kayak gini? Kayaknya itu teror untuk Mbak deh. Soalnya itu nggak ada nama pengirimnya, Mbak. Ini pasti ulahnya Mas Hakim. Dia udah benar-benar terlaluan. Dia juga sempat kirim boneka serem yang digantung depan kamar jendela aku. Mbak, kalau kata aku, Mbak itu harus cepet-cepet bertindak. Daripada Mbak kayak gini, nanti dia malah makin jadi-jadi loh. Enggak. Aku kenal banget sama Mas Hakim. Dia tuh makin diladenin makin jadi-jadi. Udahlah. Lain kali, kalau misalnya ada paket, kamu gak usah ambil. Iya, Mbak. Kamu ini udah nolong aku lagi kan? Kamu jujur deh. Ben, kamu gak ngeliat kakiku tuh lagi sakit. Gak mungkin aku teror kamu. Alah, paling cuma alasan doang itu, Mbak. Kaki aku beneran sakit, Ben. Aku gak bohong, Ben. Kamu gak ngeliat tuh. Itu ada obat dari rumah sakit, Ben. Itu karena... Serahin handphone sama duit lu, cepet. Lu pikir gue takut sama lu berdua? Bentar. Tapi aku curiga. Biasanya di sana tuh nggak ada preman. Tapi aku yakin preman-preman itu emang sengaja dibayar buat nyalakin aku.
Kamu pikir kita bakal percaya sama alasan kamu? Udah deh, mending kamu tuh ngaku aja kalau semua pelaku teror itu kamu kan? Saya benar bukannya yang neror ini. Buat apa saya bohong? Udahlah Rizka, mendingan kita pulang aja. Percuma juga kita nanya dia. Ben. Tunggu sebentar. Tolong dengerin aku. Aku nggak neror kamu. Justru sekarang aku yang diteror, Ben. Kamu harus ingat. Jangan pernah percaya sama siapapun juga. Maksud kamu? Aku yakin. Yang neror kamu selama ini, itu adalah orang yang terdekat sama kamu. Pokoknya kamu harus hati-hati ya. Makasih ya kamu udah anterin aku pulang. Maaf kamu jadi repot. Enggak kok, aku nggak ngerasa direpotin. Aku cuma pengen Mbak itu nggak kenapa-napa di jalan. Makanya aku antar sampai rumah. Tapi Mbak, menurut aku yakin banget kalau itu adalah ulahnya Mas Hakim. Benar kata kamu. Bisa aja kan Hakim yang nyuruh orang untuk neror Weni. Aku nggak tahu kenapa tapi perasaan aku bilang kalau apa yang diomongin Mas Hakim itu jujur, Bu, bukan bohong. Kenapa sih kamu bisa seperti itu? Udah jelas-jelas dia itu benci sama kamu. Bu, aku ini udah pernah pacaran lama sama Mas Hakim. Feeling aku bukan dia yang neror aku, Bu. Kalau dia tuh memang jujur, Bu. Ini ada apa sih? Mas, apa kamu ada nyuruh orang buat nyakitin Mas Hakim? Enggak lah, ngapain? Emang kenapa? Jadi tadi siang itu Mbak Weni diserang Mas, diteror di butik. Dan Mbak Weni itu mengira kalau itu adalah ulahnya Mas Hakim. Tapi Mas Hakim itu nggak mau ngaku, Mas. Justru dia malah bilang kalau dia itu semalam habis diserang sama preman. Sampai kaki dia itu sakit dan dia juga sempat ngebela diri kalau dia itu memang bukan dia yang neror Mbak Weni. Jangan percaya. Kalian ngapain percaya kayak gitu? Semua ini akal-akalannya Hakim aja. Ibu aja nggak percaya. Tapi Weni percaya. Padahal kan udah jelas-jelas Hakim itu benci banget sama Weni. Tapi emang bukan dia deh, Bu, kayaknya yang neror. Kamu kenapa bisa mikir kayak gitu, sayang? Hah? Kamu masih cinta sama dia, iya? Masih ada perasaan buat dia? Mas, kamu kok ngomong gitu sih, Mas? Aku ini sama sekali udah gak ada perasaan buat Mas Hakim. Aku ini cintanya cuma sama kamu, Mas. Ya kalau kamu gak punya perasaan lagi ke dia, ngapain kamu percaya sama dia? Gini deh, kalau kamu emang gak percaya sama aku, buat apa aku ada di rumah ini? Mending kamu pergi aja. Mas, tunggu, Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas, aku mohon kamu jangan kayak gini dong. Kamu tuh salah paham, Mas, please. Mas. Aku sakit hati. Mending aku pergi. Mas, bukannya kayak gitu, Mas. Mas, aku minta maaf deh kalau kayak gitu, Mas. Mas, buka pintunya dong, Mas. Kamu jangan kayak gini dong, Mas. Mas. Makanya kamu tuh jangan ngebelain Hakim lagi tuh. Tuh lihat suami kamu sekarang. Cemburu kan? Iya Mbak, aku lihat juga Mas Ivan kayaknya kecewa banget sama Mbak. Tapi masalahnya feeling aku tuh bukan Mas Hakim penerornya. Kamu tuh kenapa sih masih aja percaya sama Hakim? Bahkan orang yang membenci kamu sekalipun. Ibu udah gak ngerti deh harus ngomong apa lagi sama kamu. Apa yang dibilang sama ibu tuh benar Mbak. Jangan sampai rumah tangga Mbak itu berantakan cuma gara-gara ini. Ya udah, sekarang Mbak masuk, Mbak istirahat ya. Aku yakin Mas Ivan cuma kesel-kesel sementara kok. Nanti dia juga pulang. Aku pamit pulang ya Mbak. Hati-hati ya. Ya.
Kamu ngapain ngajak ketemuan? Dompet kamu tuh jatuh depan rumah. Kamu tuh lain kali hati-hati dong, Mas. Untungnya kamu yang nemuin. Kamu tuh sadar gak sih? Isi dalam dompet kamu itu ada apa? Di situ ada foto kamu dan almarhumah kakakku. Kalau sampai istri kamu tahu gimana coba? Kalau kamu itu pernah pacaran sama kakakku.